Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kini kita sampai pada soal nomor 181. Apakah yang dikatakan surat-surat rasul-rasul tentang kematian kurban Yesus? Pentingnya kematian kurban Yesus digambarkan sebagai berikut, yaitu di dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus, tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh kuasa Kristus. Juga di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Di dalam argumen-argumennya dengan orang-orang sesat yang berusaha menyangkal kemanusiaan Yesus Kristus dan juga penderitaannya, Rasul Paulus menjelaskan yang demikian, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Soal 182. Apakah makna salib? Salib Kristus adalah suatu tanda bahwa Allah telah mendamaikan umat manusia yang berdosa dengan dirinya. Pada zaman dulu, penyaliban adalah suatu ungkapan kekalahan atau suatu akhir yang memalukan bagi seorang yang terhukum, yang telah dikucilkan dari masyarakat. Namun di dalam Yesus Kristus, yang kelihatannya merupakan sebuah kekalahan ini adalah merupakan suatu kemenangan. Karena melalui kematiannya pada kayu salib, Ia telah mencapai suatu pekerjaan keselamatan yang tidak ada bandingnya. 1 Korintus 1 ayat 18 Rasul Paulus menuliskan yang demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nomor 183. Apakah yang terjadi setelah Yesus mati? Setelah Yesus Kristus mati, Ia masuk ke daerah orang-orang mati. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan bahwa setelah kematiannya, Sang Putra Allah berkhotbah kepada orang-orang, kepada mereka yang tidak menurut kepada Allah pada zaman Nuh. Ia melakukan ini untuk menawarkan keselamatan. 1 Petrus 4 ayat 6 menuliskan demikian. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudaraku, sama ketika Sang Putra Allah telah berpaling kepada para pendosa yang masih hidup di muka bumi, Yesus pun kemudian juga berpaling mempedulikan mereka, yaitu orang-orang yang sudah mati. Karena Ia mempersembahkan kurbannya, di mana keselamatan itu juga dimungkinkan bagi orang-orang yang mati. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga
ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 20. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna kematian Tuhan Yesus masih terus menjadi perdebatan hingga saat sekarang. Orang masing-masing merasa berhak untuk menilai Tuhan. Manusia menjadi lupa bahwa dirinya hanyalah ciptaan yang lemah dan berkekurangan. Sedangkan Allah itu Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Mulia, Maha Sempurna, Maha Tahu. Sehingga sesungguhnya adalah tidak mungkin manusia untuk menilai Allah. Apalagi kita hidup jauh setelah peristiwa Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus kemudian bekerja untuk menolong kita, untuk dapat mengenali Tuhan dengan segala pekerjaannya. Roh Kudus menggerakkan orang-orang terpilih, yaitu para rasul, yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri tatkala dia masih hidup di muka bumi maupun sesudahnya, untuk menyampaikan kehendak Allah. Ingat, para rasul adalah dipilih oleh Tuhan sendiri, dan kepada mereka diberikan otoritas untuk menerangkan Injil, yaitu semua tentang Yesus. Oleh karena itu, perkataan rasul-rasul Yesus di dalam surat-surat mereka adalah juga bagian dari kehendak Allah. Maka oleh karena itu, untuk memaknai kematian Yesus, kita juga mengacu kepada tulisan-tulisan mereka. Kemudian yang kedua, setelah kematiannya, Rasul menyatakan bahwa Yesus pergi ke daerah orang mati. Apa yang dikatakan Rasul tentu bukan berasal dari dirinya sendiri. Itu bisa jadi berasal dari perkataan Yesus yang mereka dengar sebelumnya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa jika Kristus peduli kepada mereka yang sudah mati, adalah juga bagian kita, tugas kita untuk juga tetap memikirkan mereka yang sudah berada di alam barzah ini. Kita terdorong untuk mendoakan jiwa-jiwa mereka agar juga memperoleh jalan masuk kepada Yesus. Ingat, kita mendoakan mereka dan bukan berdoa kepada mereka, hal yang berbeda. Karena doa, pujian, dan penyembahan kita itu hanya layak dan hanya ditujukan, diperuntukkan bagi Allah saja. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.